Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Maryam. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjelaskan sedikit mengenai protokol arsitektur. Di sini dalam PPT ini ada beberapa sedikit yang ingin saya jelaskan, di mana diantaranya mengenai protokol. Nah, dalam sebuah protokol ada karakteristik yang penting. Di antaranya itu secara langsung maupun tidak langsung. Ada juga secara monolitis atau terstruktur. Ada juga secara simetris maupun tidak simetris. Ada juga secara standar dan non-standar. Karakteristik lain dari suatu protokol ada bersifat monolitis atau terstruktur. Sebuah protokol dapat bersifat simetris ataupun asimetris. Sebagai besar protokol yang kita pelajari bersifat simetris, yaitu mengandung komunikasi antara entitas sejenis. Protokol dapat bersifat standar ataupun non-standar. Sebuah protokol non-standar adalah protokol yang dibuat untuk suatu situasi komunikasi tertentu, atau umumnya dirancang untuk model komputer terkhusus. Nah, di sini kita dapat mengelompokkan fungsi-fungsi protokol dalam sebuah kategori sebagai berikut, yaitu yang pertama sebagai segmentasi dan reassembling, kemudian yang kedua yaitu sebagai kontrol koneksi, kemudian yang ketiga yaitu sebagai pengiriman sesuai order, kemudian yang keempat flow control, kelima error control, kemudian yang keenam pengalamatan, dan ketujuh multiplexing, dan yang terakhir itu service transmisi. Nah, dalam protokol ada juga dikatakan dengan OSI. ISO pada tahun 1977 membentuk subkomite untuk mengembangkan semacam arsitektur. Hasilnya adalah model referensi OSI, yaitu singkatan dari Open System Interconnection. Kemudian di sini ada model teknik penyusunan yang sudah diterima secara luas, dan salah satunya dipilih oleh ISO adalah layering. Fungsi-fungsi komunikasi dapat dibagi menjadi suatu rangkaian lapisan hierarkis. Nah, masing-masing lapisan menampilkan subrangkaian dan fungsi-fungsi yang masih berkaitan yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan sistem yang lain. Hal itu tergantung pada lapisan yang lebih rendah berikutnya untuk menampilkan fungsi-fungsi yang lebih primitif, serta untuk menyembunyikan fungsi-fungsi tersebut. Nah, adapun tugas dari ISO adalah untuk menentukan suatu rangkaian lapisan dan layanan-layanan yang ditampilkan oleh setiap lapisan. Kemudian pembagian juga harus dengan mengelompokkan fungsi-fungsi secara logis, dan harus memiliki cukup lapisan untuk membuat setiap lapisan menjadi manajemen kecil. Tetapi tidak seharusnya mempunyai begitu banyak lapisan yang memproses atau memaksakan kumpulan lapisan adalah mempergerak sistem. Nah, kemudian di sini ada yang dikatakan dengan standarisasi di dalam kerangkaian kerja OSI. Alasan pasti untuk mengembangkan model OSI dimaksud untuk menyediakan suatu kerangka kerja bagi standarisasi. Nah, di dalam model itu, satu atau lebih standar protokol dapat dikembangkan pada masing-masing lapisan. Kemudian modelnya untuk menentukan fungsi-fungsi secara umum agar dapat ditampilkan pada lapisan dan melengkapi proses pembuatan standar dengan dua cara. Ya, dengan cara pertama yaitu standar, baik secara standar dapat dikembangkan secara bebas dan simultan untuk masing-masing lapisan. Hal ini untuk mempercepat proses pembuatan standar. Kemudian yang kedua itu karena ada batas di antara lapisan yang sudah ditentukan dengan baik. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam standar atau suatu lapisan yang lain. Hal ini untuk mempermudah pengenalan standar-standar baru.
Kemudian di sini ada service primitive parameter. Service di antara lapisan berbatasan pada arsitektur OSI diekspresikan ke dalam istilah primitives atau parameter. Sebuah spesifikasi primitif fungsi menjadi bentuk, sedangkan parameter dipergunakan untuk melewatkan data kontrol informasi. Bentuk nyata dari sebuah primitif adalah menerapkan ketergantungan. Contohnya adalah sebuah panggilan prosedur. Nah, kemudian di sini ada lapisan-lapisan OSI. Pada bagian ini kita membahas secara singkat masing-masing lapisan dan apabila sesuai diberikan contoh mengenai standar-standar untuk protokol pada lapisan-lapisan tersebut. Nah, kemudian di sini ada link layer. Mengingat lapisan fisikal hanya menyediakan suatu layanan arus bit mentah atau layanan arus bit yang tidak diproses. Lapisan data link mengupayakan agar link fisik cukup baik dan tidak menyediakan alat-alat untuk mengaktifkan, mempertahankan, dan menonaktifkan link. Nah, service pokok yang disediakan oleh lapisan data link untuk lapisan tertinggi adalah error detection dan control. Jadi, dengan suatu protokol lapisan data link yang berfungsi sepenuhnya, lapisan yang lebih tinggi berikutnya bisa menerima transmisi bebas kesalahan melewati link. Bagaimanapun juga, bila komunikasi terjadi antara dua sistem yang tidak menghubungkan secara langsung, koneksi akan berdiri dari sejumlah data link ganda, masing-masing berfungsi secara terpisah. Jadi lapisan yang lebih tinggi tidak dikurangi tanggung jawab untuk mengontrol error. Nah, selanjutnya di sini ada network layer. Lapisan network layer menyediakan transfer informasi di antara ujung sistem melewati beberapa jaringan. Nah, antaranya komunikasi berurutan. Kemudian di sini ada transport layer. Lapisan transport menyediakan suatu mekanisme perubahan data antara ujung sistem. Kemudian ada ukuran kelengkapan juga. Sebuah protokol transfer tergantung dari beberapa diandalkan atau tidak jaringan mendasari dan lapisan network layanan. Nah, kemudian di sini ada session layer. 4 lapisan terendah dari model OSI menyediakan cara bagi pertukaran data yang diandalkan, juga menyediakan berbagai pilihan mutu layanan. Kemudian lapisan sesi menyediakan juga mekanisme untuk mengontrol dialog di antara aplikasi pada ujung sistem. Nah, di sini ada disiplin dialog atau dialog disiplin. Ini bisa berupa dua aluran simultan, yaitu full duplex atau dua saluran pilihan, half duplex. Kemudian di sini ada pengelompokan atau grouping. Aliran data bisa ditandai dengan cara menukar kelompok data. Kemudian di sini ada juga recovery atau lapisan sesi. Dapat menyediakan suatu mekanisme pemeriksaan agar bila terjadi kegagalan antara checkpoint sesi entity dapat mentransmisikan kembali seluruh data dimulai dari checkpoint terakhir. Kemudian selanjutnya ada presentation layer. Lapisan presentasi yang menentukan format data yang dipindahkan antara aplikasi dan menawarkan program-program aplikasi serangkaian layanan transformasi data.
Nah, di sini presentation layer menentukan six text yang dipergunakan antara entity aplikasi serta menyediakan modifikasi seleksi dan subsequent dari representasi yang dipergunakan. Contoh-contoh aplikasi. Kemudian di sini ada contoh-contoh aplikasi dan layanan-layanan khusus yang bisa ditampilkan pada lapisan ini adalah kompresi dan ekspresi data. Kemudian di sini ada application layer. Nah, di sini application layer yaitu lapisan aplikasi yang menyediakan cara bagi program-program aplikasi untuk mengakses lingkungan OSI. Kemudian ada switch protokol atau TCP/IP. Selama beberapa tahun, literatur teknis mengenai arsitektur protokol didominasi pembahasan-pembahasan yang sehubungan dengan OSI serta pengembangan protokol layanan pada setiap lapisan. Kemudian di sini terdapat beberapa alasan mengapa protokol TCP/IP sukses mempunyai OSI, yakni yang pertama yaitu protokol atau TCP/IP ditentukan dalam dinikmati penggunanya secara ekstensif sebelum standarisasi protokol-protokol alternatif ISO. Kemudian yang kedua yaitu protokol TCP/IP awalnya dikembangkan sebagai sebuah upaya riset militer Amerika Serikat yang didanai oleh Departemen Pertahanan atau DoD. Kemudian yang ketiga yaitu protokol TCP/IP yang awalnya dibangun atas suite TCP/IP atau pertumbuhan internet yang dramatis dan khususnya World Wide Web telah memperkuat kejayaan TCP/IP melampaui ISO. Kemudian di sini ada pendekatan TCP/IP. Nah, suite protokol TCP/IP bahwa tugas komunikasi terlalu kompleks dan terlalu beragam untuk diselesaikan oleh suatu unit tanggal. Kemudian di sini ada arsitektur TCP/IP, di mana tidak ada model protokol TCP/IP yang resmi. Bagaimanapun juga, sangatlah berguna menggolongkan suite protokol seperti 5 lapisan yang dilibatkan. Nah, selanjutnya ada operasi TCP dan IP. Beberapa protokol network akses yang berurutan seperti Ethernet dipergunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan suatu jaringan. Nah, protokol ini memungkinkan host mampu mengirim data melewati jaringan menuju host lain atau dari sebuah host pada jaringan lain menuju router. Kemudian selanjutnya TCP/IP dan UDP. Protokol lapisan transport adalah TCP. TCP menyediakan koneksi yang handal untuk transfer data aplikasi. Sambungan hanyalah sebuah asosiasi logis sementara antara dua entitas dalam sistem yang berbeda. Koneksi logika mengacu pada sepasang yang diberikan nilai-nilai pelabuhan untuk di durasi. Sambungan tiap entitas melacak TCP segmen data dan pergi ke entitas lain untuk mengatur sebuah aliran segmen dan untuk pulih dari segmen yang hilang atau rusak. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai protokol dan TCP/IP. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.